Hello everyone! Welcome back with me to our fourth podcast. Okay, ACS Group podcast with this homegirl again. So this time, I have a guest from external, one of our best partners. We're very bestie with Aruba. So I have Mr. Kanu Wijaya is here with me as we will have a chit chat time and talk about Aruba product. Okay, especially in the instant on that is booming right now. So, but first kita akan kenalan dulu dengan my guest as a country territory manager for education, healthcare, and hospitality industry of Aruba, Makarel. Halo. Hai. Oke. Pertanyaan yang pertama yang mau aku tanya adalah udah berapa lama nih Om kerja sama Aruba? Belum lama, saya paling 9 tahun lah. 9 tahun itu lumayan lama loh ya. Oh iya, berasa cepet. Berasa cepat. Ya. Oke, untuk hari ini nih, Pak Karel, kita mau fokusnya about the solution ini mau kemana nih? Ya, Produk jadi apa nih? kita mau bicarakan setelah pandemik ini banyak solusi yang perubahan terjadi. Jadi termasuk juga dengan dari segi Aruba, kita melihat bahwa pandemik ini membuat orang berubah semua. Suka tidak suka kita akan berubah ya. Jadi karena itu kita coba memperkenalkan suatu produk yang mana kita tahu bahwa Aruba itu dikenal masyarakat itu harganya cukup lumayan ya. Jadi makanya kita coba melihat suatu terobosan baru di mana supaya Aruba itu bisa lebih terjangkau dan Lebih juga affordable, ya? kualitasnya tapi tidak mengorbankan kualitas, itu yang sangat penting. Jadi kita akan coba mengembangkan bagaimana, karena kita tahu semua produk sekarang semua bermain ke work from home, learn from home, sehingga di rumah itu seperti kantor kecil akhirnya kan. Nah, kalau kita masih menggunakan produk yang untuk skala perumahan, akan terjadi mungkin akan menimbulkan banyak masalah juga ya. Makanya kita menggunakan suatu terobosan baru, produk Aruba yang mana sudah dikenal kualitasnya tapi dengan harga yang terjangkau. Oke. Nah, seperti itu. If we're talking about new normal, yang which means tadi Pak Karel ada mention about mereka pasti punya masalah yang karena itu kan pindah banget ya dari sekolah ke rumah, dari kantor ke rumah itu pindah banget. Dan barang-barang di rumah itu nggak sama nih ya sama yang ada di sekolah dan kantor. Itu apa contoh problems and sejak ini solution kan ya, this is a solution. Apa sih biasanya usual problems yang mereka punya dan solusinya itu apa? Biasa sih kualitas dari produk, kalau misalnya di rumah mungkin didesain untuk dia lebih dari 10 device terkoneksi. Tapi dengan adanya learn from home, work from home, mau nggak mau akan lebih banyak device yang terkoneksi. Ditambah lagi banyak lagi orang yang di rumah ya. Ya, itu bukan hanya sekedar untuk urusan kantor, tapi juga bisa kayak buat nonton TV, Netflix dan macam. Nah, itu juga akan impact ke performance sebenarnya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kita coba menjembatani dengan memberikan satu produk yang berskala untuk seperti yang di kantoran dan tidak lagi seperti yang level perumahan seperti itu. Kualitas industrinya beda. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong di Indonesia ya. Yes. Tadi kan kita mention industrinya ada education, healthcare, and hospitality. What's the big industri apa yang butuh produksinya itu lebih banyak lebih ya, saat ini si Aruba dikenal ya dengan access point-nya, dengan merek access point-nya itu, sehingga kita mengetahui dari suatu yang paling banyak menggunakan access point yang paling selama ini ya. Kalau saya lihat, saya pegang industri hospitality. Nah, itu coba bayangkan kalau satu kamar satu access point, dia ada 800 kamar, ada berapa access point? 800 toh minimal. Nah, itu pun jadi saat ini kita lihat bahwa dunia hospitality atau hotel itu yang sangat mendominasi untuk penggunaan wireless. Karena tidak mungkin hotel tidak ada wireless ya. Iya sih. Orang nggak jadi check-in akhirnya. Iya, nggak jadi check-in, betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin companies ya, karena kan kita masuk dari industri, kita sekarang ngomongin companies per industrinya. Yes. Bisa nggak kalau misalnya dikasih tahu gitu, untuk education, untuk education itu di mana? Maksudnya bukan company ya, kalau education tuh brand-brand apa sih yang pakai gitu? Kayak education di healthcare dan hospitality. Oke. Saya ngomong dari tadi saya sempat singgung healthcare atau nggak hospitality dulu ya. Kalau hospitality kita banyak sekali menjadi standar produk untuk beberapa hotel standar yang multinasional company. Yang kita tahu yang itu Marriott,
Accor, Hyatt. Nah, mereka menggunakan standar Aruba sebagai standar acuan mereka karena mereka sudah menggunakan bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia menggunakan standarnya Aruba. Itu dari dunia hospitality. Kalau dari healthcare, kita yang membuat kita berbeda dengan produk lain adalah kita mempunyai certification untuk healthcare. Jadi WiFi kita itu aman untuk peralatan medical equipment lainnya. Karena kita tahu wireless itu bermain di mana frekuensi, ya kan, sinyal. Nah, kalau misalnya sinyal itu mempengaruhi atau membuat masalah dengan peralatan medical lainnya, seperti kita lihat alat pacu jantung ya, misalnya pike gitu. Kalau pike itu terlalu sinyal access point-nya terlalu besar, itu akan mengimpact ke dia punya alat pacu jantung itu. Makanya kita aman untuk di rumah sakit karena ada certification untuk medical equipment. Oke. Kalau untuk education? Nah, kalau untuk education, ini yang menariknya adalah education banyak sekali orang merasa bahwa setelah pandemik ini bagaimana dengan caranya. Jadi kalau kita melihat analisa dari dunia education bahwa nanti akan menjadi satu standar. Saat ini standarnya kan learning from home ya. Berarti semua aplikasi dari mobile, tablet atau apa semacam. Nanti ke depan mereka pun juga akan menerapkan itu. Jadi di kelas pun mereka akan menggunakan tablet juga. Sehingga menjadi satu platform. Makanya sekarang banyak sekali universitas atau sekolah menerapkan satu access point, satu kelas. Jadi meyakinkan bahwa koneksinya tercover dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh solusi untuk di education ataupun di sekolah-sekolah. Jadi sekarang industri apa yang memerlukan wireless? Semua menggunakan, termasuk kalau kita tahu banking 5 tahun yang lalu itu paling anti sama sesuatu yang namanya wireless. Kenapa? Nggak bisa dikontrol security-nya. Bisa leak sih ya betul, data. bisa leak data. Tapi dengan adanya kita punya keamanan security produk ya, di mana kita juga digunakan baru-baru ini Pentagon menggunakan Aruba sebagai salah standar mereka. Kalau Pentagon aja yang skala security tinggi itu cukup mereka memadai, pasti untuk banking harus memenuhi sih. Nah itu, jadi itu adalah satu terobosan baru bahwa waktu Aruba didirikan tahun 2022 itu banyak orang bilang wireless nggak bakal berjalan lama. Tetapi apa yang terjadi setelah kita berjalan 18 tahun ini? Semua wireless, tidak ada yang tanpa wireless yang terkoneksi. Iya, semua butuh sih. Betul. Oke. If we're talking about the company kan di dalam satu company atau satu brand itu kan pasti ada division. Ya, division sales, division marketing, division engineer, PS. Division apa sih yang biasanya tuh mereka yang have the thought untuk kita butuh Aruba produk ini, atau kita butuh wireless ini, atau kita butuh sistem AP ini atau apa? Itu biasanya Pak Karel ini berinteract itu dengan orang di divisi apa? Ya, jadi sekarang access point bukan cuma sekedar access point, tapi access point itu membantu dari tim selain IT juga membantu dari segi pemasaran dan marketing. Contoh ya, kalau zaman dulu mungkin orang mau bikin survei mereka bagi-bagi kertas. Bagi-bagi ya, banyak biasa mahasiswa university gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya wireless, mereka bisa membuatkan suatu polling lah dengan mau lo connect harus isi polling seperti itu. Nah, itu kan membantu juga bisa membantu pihak, misalnya contoh kita ngomong di mall ya. Di mall bisa tahu berapa sih jumlah pengunjungnya segala macam. Terus kemudian jadi marketing, dia bisa mendapatkan data pengunjungnya apa, sehingga dia kalau ini membuat satu promosi ataupun satu acara itu dengan mudahnya. Kalau dulu kan mereka mesti pasang iklan di radio lah, which is ya mungkin ada yang dengar ataupun, tapi kalau yang dengan menggunakan teknologi ini, dia sudah pernah connect ke misalnya ke mall itu, pasti dia akan tertarik, wah ada promosi nih di mall ini, dia akan datang kembali. Lebih convenient ya. Lebih convenient, dan dia bisa mengetahui ini dia datang kembali atau first pengunjung pertama atau pengunjung yang sudah repeat yang kembali. Oke. So we were talking kan about company, about division. Sekarang masuk ke produk. Yes. Ya. Pertama dulu nih, kita punya produk di sini guys, produknya kita udah siapin ya. Yeah. Nah, coba kalau misalnya Pak Karel, aku minta jelasin gitu. Dan ini tuh apa sih sebenarnya? Dan untuk apa sih ini? Ya, jadi kalau saya ini kan tadi kita ngomong untuk pandemik ini kita membuat terobosan dengan menggunakan produk yang lebih terjangkau. Nah, ini ada salah satu Aruba Instant On yang dimana untuk digunakan di ceiling ya. Jadi tempel seperti ini di ceiling. Yeah. Nah, adapun yang key value daripada produk ini yang membuat perbedaan dengan produk yang lainnya adalah salah satunya yang tadi saya katakan, ini bisa dipakai di rumah sakit karena sudah ada certified untuk tidak interference dengan medical equipment lainnya. Terus kemudian apa lagi membuat beda?
kalau kita lihat bahan dari produk ini, jadi kita ada standar UL Platinum Rate di mana jika amit-amit ya terjadi bencana alam kebakaran ya, nah produk ini tidak mengeluarkan asap hitam atau toksit. Karena apa? Biasanya orang kebakaran, banyak tamu hotel atau apa itu meninggal gara-gara mereka keracunan dengan asap hitam yang kebakar benda yang terbakar. Nah, kita juga punya standar ini sehingga hampir hotel-hotel yang besar-besar itu seperti saya contoh yang tadi Accor, Marriott, mereka mengutamakan keselamatan para tamunya. Nah, itu adalah yang membuat kita berbeda. Walaupun harga terjangkau, tidak mengurangi kualitas ataupun security yang lainnya seperti ini. Nah, ini untuk ceiling ya. Ceiling, kalau yang itu? Kalau ini adalah terobosan di mana sekarang tiap satu kamar satu access point. Mengapa? Untuk mengurangi security, untuk meningkatkan security. Jadi kamar itu tidak sharing dengan kamar lainnya ya. Dan juga ini juga dilengkapi dengan switch ya, sehingga apa? Ini jika kamar itu ingin dikembangkan ke depannya untuk connection internet ataupun kabel, mereka sudah tersedia. Misalnya contoh salah satunya mereka mau digital minibar. Nah, digital minibar mereka nggak perlu tarik kabel lagi, tapi bisa menggunakan switch yang ada di sini. Yang kedua, mereka ingin mengembangkan untuk IP phone. Jadi nggak ada lagi telepon analog lagi, tapi menggunakan IP phone. Nah, ini juga sudah ada dan sudah dilengkapi dengan PoE sehingga tidak perlu lagi adaptor IP phone-nya. Sehingga apa? Semua sudah tercukupi di dalam sini. Nah, ini yang cukup membuat kita pengembangan berikutnya, dan dia juga support untuk IPTV. Karena apa? Kalau untuk skala suite yang tidak standar itu ataupun yang kualitasnya bukan untuk IPTV, itu akan mempengaruhi hasil IPTV-nya jadi patah-patah atau seperti kita kalau lagi bicara WhatsApp call patah-patah suaranya seperti itu. Oh, jadi frekuensi itu apa sih frekuensi? Jadi bukan, jadi ini dia punya satu fasilitas yang mana mengamankan bahwa broadcast-nya ini untuk TV tidak terputus. Oke. Ya itu. Jadi itu adalah satu teknologi kita. Jadi bayangkan satu kamar satu access point ini bisa membantu untuk hotel di mana untuk pengembangan berikutnya. Kalau dulu mereka mau mengembangkan suatu misal digital minibar, IPTV, mereka harus tarik kabel lagi kan. Nah, di hotel kalau untuk tarik kabel mereka harus renovasi satu lantai tutup semua. Sehingga mempengaruhi mereka punya bisnis ya, karena okupansi jadi turun ataupun terganggu dengan tamu-tamunya. Kalau dia ketok-ketok atau apa kan jadi terganggu ya suara. Nah, ini adalah terobosan supaya menghemat para investor atau owner dalam waktu mengembangkan industri ini, mengembangkan bisnisnya. Nah, karena Aruba itu memikirkan ke depan bahwa teknologi kita udah tahu semua industri akan menggunakan IP atau menggunakan teknologi IT ya. Nah, ini ada salah satu kita punya jembatan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi berarti adalah produk dan success implementation-nya. Yes. Yeah. Kalau misalnya nih kita ngomongin products in a sales way, ya. Berarti ada kalau misalnya kita ngomongin customer, what's the most important thing kan apa sih benefitnya? Ya nggak sih? So if they buy Aruba gitu dari ACS. Ya, jadi sebenarnya apa sih benefitnya? Kalau kita lihat ya, kalau kita ingin membuat suatu produk, pasti yang mereka akan nanya apa pertama? Ini service centernya di mana? Kenapa? Kalau dia nggak yakin dengan service center atau kualitas, nanti setelah dia beli after sales, mereka takut juga kan. Tapi kalau kita, kualitasnya sini, saya kenal. Terus kemudian juga bagaimana kualitas dari engineer-nya, apakah mereka mengerti produk atau hanya sekedar jualan, itu penting. Sehingga salah satunya partner kita ACS, mereka memiliki certified untuk engineer-nya, sehingga mereka memberikan solusi bukan asal maksudnya asal jual. tes coba gitu loh, trial and error, enggak. Kita akhirnya pasti memberikan solusi yang mereka berdasarkan sudah certified dan memiliki pengetahuan tentang produk itu yang sangat baik. Itu ada salah satu ya kelebihannya, yang mana kita tahu bahwa sekedar informasi juga banyak produk hotel itu didukung dari ACS di Bali ya. Ya, mereka itu banyak membantu kami Aruba untuk mengembangkan di hotel-hotel yang berbintang di Bali untuk implementasi itu. Karena tanpa bantuan dari support yang bagus, produk apapun juga tidak akan menarik untuk pelanggannya. Seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya tadi ngomongin soal hospitality, berarti kan ada juga yang namanya food and beverage ya di hospitality. Ada nggak sih kafe-kafe atau restoran yang
pakai Aruba. Ya, jadi hospitality itu kan covernya bukan cuma hanya hotel, ya, jadi food and beverage dan segala macam. Nah, ada satu yang menarik daripada kita punya solution, yaitu banyak solution yang orang melihat bahwa bagaimana mengcover outdoor atau pinggir pantai. Karena kita tahu pinggir pantai itu kendalanya bukan cuma sinyal, apa? Kualitas daripada udara sana. Ya, kalau kita badan kita bukan dari besi, coba kalau dari besi kita tiap hari bisa karatan lama-lama kan. Nah, begitu juga dengan akses point kita sudah ada standar untuk IP66 dan IP67 di mana bisa tahan panas, kemudian juga mereka bisa tahan untuk di luar dengan cuaca yang untuk sesuai dengan itu. Makanya kita punya certified IP6667 untuk namanya investor protection, investment protection. Nah, itu adalah salah satu kelebihan kita, dan salah satu customer kita yang di pinggir pantai itu ada, dan mereka repeat terus. Kenapa? Karena Bali kita tahu mereka kelebihannya, mereka ke Bali bukannya untuk nongkrong di hotel, tapi nongkrongnya di mana? Pinggir pantai. Pasti di pantai. Pinggir pantai. Jadi itu ada salah satu kita punya customer, mereka sudah menggunakan itu dan repeat terus, dan pengunjungnya juga membludak sebelum pandemi ini, seperti itu. Kalau misalnya ngomongin itu kayak beach club gitu, outdoor kan tadi ya, kan. Betul. Itu dipasangnya di mana tuh Pak? Tetap di atas. Ya, jadi outdoor ini cukup unik. Ada beberapa hotel mereka outdoor tidak boleh terlihat akses poinnya. Nah, bingung kan? Nah, tuh taruhnya di mana tuh? Kalau ngomongin ini kan tadi dipasangnya di ceiling kan. Ya. Itu kelihatan banget. Ya. Gimana caranya tuh biar kalau yang di ceiling kita bisa di atas ceiling kita bisa taruh akses poinnya karena bisa tembus. Tapi kalau yang di outdoor kita banyak contoh salah satu hotel ya, dia melakukan gimana caranya kamuflasenya. Mereka menutupi dengan cover pakai kap lampu. Seakan-akan kayak lampu. Kayak lampu. Jadi ini di dalam lampu. Bukan. Jadi ada kap lampu di dalamnya akses poinnya, jadi ditutupi. Oh gitu. Ya. Tapi masih bisa. Soalnya kan itu ke cover. Yes, cover. Jadi orang melihat bahwa itu. Dan juga ada beberapa di cover dengan warna di stiker hitam seperti itu. Jadi kan tidak kelihatan seperti itu. Dicat maksudnya? Di stiker, di lapis. Oh, di stiker. Oke. Jadi ini contoh juga di Jakarta ada salah satu restoran, mereka itu menutupi dengan cover warna hitam. Jadi ada covernya lagi, mereka bisa tutup skinnya. Jadi walaupun di cover kayak gitu tetap bisa ini ya, maksudnya? Bisa tetap berfungsi. Karena selama itu saya sih menyarankan jangan dicat. Kenapa? Kalau dicat itu permanen, nanti waktu klaim warranty itu tidak diakui. Kenapa? Udah ada perubahan fisik. Ada perubahan color kan nggak boleh. Ibaratnya sama kayak STNK aja, mobil kita ganti aja color permasalahan sama. Nah, jadi saya sarankan kita punya namanya cover atau model stiker. Nah, itu nanti kalau mau ini diganti covernya, nanti dibalikin baru cover dipasang lagi. Seperti itu. Kita memikirkan ke solusi itu. Kenapa? Karena customer kita cukup unik. Hotel itu ada yang bilang, saya nggak mau ini HP dibentuk kayak bentuk lampu, ada yang ditutupi dengan apa segala macam. Jadi itu kita punya membantu customer sedetail mungkin ya. Sedetail mungkin gitu. Oke. Nah, we are almost at the end of the podcast. Aku mau ngomong soal baju aku nih. Jadi Aruba itu juga ada banyak banget ya bikin baju untuk apa ya? Untuk promosi. Yes. Gitu. Nah, baju yang dipakai Pak Karel dari Aruba, baju yang dipakai aku juga Aruba. Oke, bisa dicek kalau pada mau beli bajunya, beli di mana? Nanti bajunya bisa hubungin ke ACS ya. Bisa hubungi ke ACS Group. Pokoknya soal Aruba semua ke ACS Group. Oke, thank you banget Pak Karel for today, for today's explanation, elaboration for all the products for you guys. Yang kalau misalnya you guys have any questions, okay, you can see the contacts, everything di bawah sini in the bio, okay, ACS Group yang soal Aruba, okay, semuanya ada. You call them for any inquiries, you can email them for any products. Kalau misalnya mau beli bisa juga telepon langsung ke salesnya, okay. So, thank you. See you in the next podcast. Bye bye.